Selamat pagi anak didik kami semua, kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 12 MIA. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas sebuah alat yang dapat dipergunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik. Alat yang dimaksud adalah transformator yang sering disingkat dengan trafo. Bagaimana menganalisa sebuah transformator ini? Baik, kita akan memulai pembahasan kita. Kalian perhatikan dengan serius. Kita membahas transformator atau disingkat dengan trafo. Sebuah transformator itu berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik atau VAC. Kemudian contoh sumber tegangan bolak-balik adalah yang pertama, tegangan PLN. Yang kedua, generator AC. Untuk generator ini, dalam keseharian kita sering menyebutnya dengan genset. Kemudian kita perhatikan rangkaian sederhana dari sebuah transformator. Perhatikan gambar yang berikut ini. Sebuah transformator itu memiliki dua komponen utama. Komponen utama yang pertama adalah bagian ini yang disebut dengan inti besi yang telah bersifat magnet. Kemudian komponen yang kedua adalah jumlah lilitan. Di sini ada dua bagian, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Untuk yang berwarna merah ini adalah jumlah lilitan untuk sisi atau kumparan primer yang kita sebut sebagai NP. Dan sisi primer ini adalah merupakan sisi masukan untuk sebuah transformator. Artinya sisi primer ini nanti akan dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan bolak-balik. Ini adalah merupakan simbol untuk sumber tegangan bolak-balik, di mana sumber tegangan bolak-balik itu memiliki tegangan VAC yang kita sebut sebagai tegangan primer karena dihubungkan dengan sisi primer. Kemudian arus yang mengalir pada kumparan primer ini adalah sebesar IP. Selanjutnya kita perhatikan sisi yang sebelah kanan. Ini adalah merupakan sisi atau kumparan sekunder atau bagian keluaran dari sebuah transformator. Untuk jumlah lilitannya kita sebut sebagai NS. Kemudian arus yang mengalir pada sisi ini kita sebut sebagai arus sekunder atau IS. Kemudian untuk sisi sekunder atau keluaran ini bisa dihubungkan dengan seperti gambar di sini adalah sebuah lampu pijar. Tetapi untuk sisi sekunder yang bisa dihubungkan di sini adalah peralatan listrik. Misalnya bisa juga ini kita ganti dengan televisi, bisa diganti dengan AC, kulkas dan lain sebagainya. Maka tegangan yang terpakai pada sisi sekunder kita sebut sebagai Vs. Kemudian kita akan perhatikan keterangan dari rangkaian sederhana transformator ini, yaitu Vp adalah tegangan primer yang disebut juga dengan tegangan masukan atau tegangan input dalam satuan volt. Vs adalah tegangan sekunder atau tegangan keluaran atau tegangan output dalam satuan volt. IP adalah arus primer atau arus masukan atau arus input dalam satuan ampere. IS arus sekunder atau arus keluaran atau arus output dalam satuan ampere. Selanjutnya NP adalah jumlah lilitan primer dan NS adalah jumlah lilitan sekunder. Selanjutnya kita perhatikan simbol dari sebuah transformator. Simbol sebuah transformator adalah seperti gambar berikut ini. Untuk ruas atau sisi sebelah kiri yang ini adalah sisi yang primer atau sisi masukan yang terdiri dari jumlah lilitan primernya NP, kemudian tegangan masukan Vp, dan arusnya adalah IP. Kemudian ini yang garis vertikal ini adalah menyatakan inti besi yang telah bersifat magnet. Selanjutnya untuk yang sebelah kanan yang di sini adalah kumparan keluaran atau kumparan sekunder yang terdiri dari jumlah lilitan sekunder NS,
kemudian tegangan keluaran Vs, dan arus keluaran sebesar Is. Kemudian untuk transformator itu terdiri dari dua jenis, ya. Jenis yang pertama adalah transformator step down, yang kedua transformator step up. Ini transformator step down dan step up ini memiliki fungsi yang berbeda, di mana untuk yang step down ini berfungsi untuk menurunkan tegangan, sedangkan trafo step up itu berfungsi untuk menaikkan tegangan. Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara trafo step down dan trafo step up kita perhatikan tabel yang berikut ini. Ini ada jenis trafo, step down dan step up, ya. Kemudian di sini ada jumlah lilitan N, arus I, dan tegangan V. Untuk jenis trafo yang step down atau menurunkan tegangan, maka jumlah lilitan sekunder itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah lilitan primernya. Kemudian arus sekundernya adalah lebih besar dibandingkan dengan arus primer, dan tegangan sekunder itu lebih kecil dibandingkan dengan tegangan primer. Sedangkan untuk jenis trafo yang step up, jumlah lilitan sekunder Ns itu lebih banyak daripada jumlah lilitan primer, kemudian arus sekundernya lebih kecil dibandingkan dengan arus primer, dan tegangan sekunder atau tegangan keluarannya lebih besar dibandingkan dengan tegangan primer atau tegangan masukan. Selanjutnya kita perhatikan persamaan untuk sebuah transformator. Persamaan yang pertama adalah hubungan antara tegangan, jumlah lilitan, dan arus. Persamaannya adalah sebagai berikut. Perbandingan tegangan primer terhadap tegangan sekunder itu sama dengan perbandingan jumlah lilitan primer terhadap jumlah lilitan sekunder sama dengan perbandingan arus sekunder terhadap arus primernya. Yang kedua adalah mengenai efisiensi atau daya guna. Efisiensi sebuah transformator itu dirumuskan sama dengan, ini dibaca eta, ya. Eta sama dengan perbandingan PS dibagi PP dikalikan dengan 100%. Maka satuan dari efisiensi ini nanti adalah dalam bentuk persen. Kita perhatikan keterangan dari persamaan efisiensi ini, di mana PS itu menyatakan daya sekunder atau daya output dalam satuan watt. Kemudian kalau kita menentukan nilai daripada PS, kita hubungkan dengan tegangan dan arusnya, maka PS itu sama dengan perkalian tegangan sekunder dikali dengan arus sekunder. Selanjutnya PP itu adalah daya primer atau daya input dalam satuan watt. Kemudian persamaannya PP sama dengan VP dikalikan dengan IP. Persamaan yang ketiga adalah menentukan daya yang hilang yang kita simbolkan dengan PH. Kenapa ada daya yang hilang? Karena setiap peralatan listrik termasuk transformator ketika digunakan atau dioperasikan, maka energi masukan itu tidak bisa diubah seluruhnya menjadi energi keluaran. Artinya dalam pemakaiannya pasti ada energi yang hilang atau daya yang hilang. Untuk menentukan daya yang hilang untuk sebuah transformator yang kita simbolkan dengan PH itu adalah selisih dari daya primer dengan daya sekunder dalam satuan watt. Sebagai catatan, jika disebutkan trafo ideal, maka efisiensi eta sama dengan 100%. Perhatikan, trafo ideal ini hanya ada secara teori, ya, tetapi dalam prakteknya tidak akan mungkin ditemukan sebuah transformator yang memiliki efisiensi atau eta sama dengan 100%. Nah, untuk memahami persamaan dari trafo yang tadi, kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sebuah trafo digunakan untuk menaikkan tegangan AC dari 12 volt menjadi 120 volt. Jika arus sekunder 0,6 ampere dan jumlah lilitan primer 300, tentukanlah bagian A, arus primer, bagian B, jumlah lilitan sekunder.
Kita buat pembahasannya. Dari informasi soal disebutkan tegangan primer, berarti VP sama dengan 12 volt, kemudian tegangan keluaran VS sama dengan 120 volt, arus sekunder 0,6 ampere, dan jumlah lilitan primer sama dengan 300. Nah, untuk menjawab bagian A, arus primer atau IP, kita pergunakan persamaan yang pertama dari transformator yang sudah dijelaskan tadi, yaitu perbandingan tegangan primer terhadap tegangan sekundernya sama dengan perbandingan jumlah lilitan primer terhadap jumlah lilitan sekunder sama dengan perbandingan arus sekunder terhadap arus primernya. Kalau kita perhatikan dari yang diketahui adalah VP dan VS itu sudah diketahui. Kemudian pertanyaannya kan IP. Maka dari persamaan ini kita buatlah hubungan antara tegangan dengan arus. Maka VP dibagi VS akan sama dengan IS dibagi dengan IP. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. VP sama dengan 12, VS-nya 120, sama dengan IS 0,6 dibagi dengan IP. Kita perhatikan ruas kiri ini sama-sama kita bagi dengan 12 ya. 12 bagi 12 berarti 1 ya. 120 bagi 12 10. Berarti IP sama dengan 10 yang di sini dikalikan dengan 0,6, maka arus primernya sama dengan 6 ampere. Nah, untuk bagian B, menentukan jumlah lilitan sekunder atau NS, kita juga menggunakan persamaan dari sini ya. Kita hubungkan sekarang perbandingan antara tegangan dengan jumlah lilitan. Kita juga sudah bisa membuat hubungan antara jumlah lilitan dengan perbandingan arus sebenarnya. Karena apa? Karena arus primernya sudah kita peroleh ya. Maka kita buat saja perbandingannya terhadap jumlah lilitan primer dengan sekunder dengan tegangan primer dan tegangan sekunder. Maka dari persamaan ini kita masukkan nilai-nilainya. VP 12 dibagi VS 120 sama dengan NP-nya tadi sama dengan 300 dibagikan dengan NS. Kembali kita perhatikan sisi sebelah kiri, ini sama-sama kita bagi dengan 12. Ini 12 bagi 12 habis, 120 bagi 12 ini sama dengan 10, maka NS sama dengan 10 dikalikan dengan 300, maka NS kita peroleh sama dengan 3000 lilitan. Contoh yang kedua, kita perhatikan sebuah transformator dihubungkan dengan sumber PLN pada tegangan 100 volt menyebabkan tegangan output atau keluaran 2000 volt. Berarti dari keterangan ini sebenarnya kita bisa menentukan bahwa trafo ini adalah jenis trafo step up karena menaikkan tegangan ya. Jika perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder 1 berbanding 25, hitunglah efisiensi transformator. Kita buat pembahasannya. Dari informasi soal disebutkan VP sama dengan 100 volt ya, kemudian VS sama dengan 2000 volt. Selanjutnya perbandingan jumlah lilitan primer terhadap sekunder itu sama dengan 1 berbanding 25. Dari persamaan efisiensi atau daya guna ya, eta sama dengan PS dibagi PP dikali 100%. Kita buat kembali persamaan PS dan PP ya. PS sama dengan VS dikali IS, PP sama dengan VP dikalikan dengan IP. Sehingga persamaan ini bisa kita ubah menjadi eta sama dengan VS dikali IS. Ini tadi menjadi daya sekunder ya, dibagikan dengan VP dikali IP yang merupakan daya primer dikalikan dengan 100%. Dari persamaan yang pertama dari transformator ya, VP dibagi VS sama dengan NP dibagi NS sama dengan IS dibagi dengan IP. Sehingga dari persamaan ini kita bisa membuat hubungan antara arus dengan jumlah lilitan ya. Maka dari persamaan ini perbandingan IS terhadap IP itu sama dengan perbandingan NP terhadap NS. Di soal diketahui ya, perbandingan NP dengan NS itu sama dengan 1 berbanding 25. Sehingga persamaan efisiensi bisa kita hubungkan menjadi
hubungan terhadap jumlah lilitan, ya, kita gantikan perbandingan IS dengan IP. Maka eta akan sama dengan VS dibagi VP dikali dengan NP dibagi NS dikali 100% akan sama dengan, kita masukkan nilai VS-nya sama dengan 2000 ya, VP sama dengan 1000 ya. Kemudian kita masukkan perbandingan NP dengan NS ya, yang sama dengan 1 berbanding 25, sehingga 2000 dibagi 100 dikali dengan perbandingan NP dengan NS, 1 berbanding 25 kali 100%. Maka kalau kita perhatikan di sini ya, ini dibagi 100, ini habis, bagi 100 berarti menjadi 20 ya. Berarti 20 dibagi dengan 25 itu sama dengan 4/5 atau 0,8. Maka efisiensi sama dengan 0,8 dikali 100% akan sama dengan 80%. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Sebuah transformator step up mengubah tegangan 20 volt menjadi 120 volt. Jika efisiensi trafo 75% dan kumparan sekundernya dihubungkan dengan lampu dengan tipe 120 volt 60 watt. Tentukanlah kuat arus kumparan primer. Kita buat pembahasan dari soal ini. Nah, kembali dari informasi soalnya disebutkan tegangan primernya sama dengan 20 volt, tegangan sekundernya sama dengan 120 volt, dan efisiensi sama dengan 75%. Kemudian untuk lampu, tipenya adalah tegangannya kita sebut sebagai VS. Kenapa? Karena lampu ini dihubungkan dengan sisi sekunder ya, berarti sisi keluaran. Maka VS-nya sama dengan 120 volt, PS-nya sama dengan 60 watt. Nah, kita perhatikan tegangan pada sisi kumparan sekunder itu 120 sama dengan tegangan pada tipe lampu sama dengan 120. Artinya daya yang dipakai oleh lampu yang merupakan daya sekunder itu sama seperti yang tertulis pada tipe lampu. Maka kita tuliskan di sini ya, daya sekundernya yang terpakai lampu itu adalah sebesar yang tertulis pada tipe lampunya. Kita cari terlebih dahulu arus sekunder ya, di mana arus itu kita hubungkan dengan daya dan tegangan, maka IS akan sama dengan perbandingan daya sekunder terhadap tegangan sekunder. Maka arus sekunder sama dengan PS-nya sama dengan 60 dibagikan dengan 120 sama dengan 0,5 ampere. Maka efisiensinya atau eta PS dibagi PP dikali 100% ya, eta akan sama dengan PS dibagi dengan, karena kita menentukan arus primer, maka persamaan daya primer itu kita ubah menjadi perkalian tegangan primer terhadap arus primer seperti ini. Kita masukkan efisiensi tadi 75% akan sama dengan PS 60 dibagi dengan tegangan primernya sama dengan 20 volt ya, dikalikan dengan IP dikalikan dengan 100%. Nah, ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama kita bagi dengan 100%. Ini dibagi 100% berarti habis. Ini dibagi 100% ya, berarti di ruas kiri akan sama dengan 3/4. Selanjutnya, perhatikan di sini, ini dibagi 20 habis, ini bagi 20 berarti sama dengan 3 ya, sama dengan 3. Maka nilai arus kumparan primer atau IP dari persamaan ini akan sama dengan 4 ampere. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 4. Sebuah transformator memiliki tegangan dan arus masukan ya, arus masukan, arus input atau primer ya, masing-masing 30 volt dan 2 ampere. Jika daya rata-rata yang berubah menjadi kalor itu sama dengan 8 watt dan tegangan keluaran 40 volt, tentukanlah daya keluaran dan efisiensi trafo. Kita buat pembahasannya dari soalnya. Tegangan primer sama dengan 30 volt ya, yang ini. Kemudian arus primernya atau arus masukan sama dengan 2 ampere. Nah, di sini disebutkan daya rata-rata yang berubah menjadi kalor.
Ini sama artinya dengan daya yang hilang, ya, maka pH sama dengan 8 watt. Kemudian tegangan keluarannya Vs-nya disebutkan sama dengan 40 volt. Daya primer atau PP itu sama dengan perkalian tegangan primer terhadap arus primer. Maka daya primer akan sama dengan tegangan primernya sama dengan 30 dikalikan dengan arus primer sama dengan 2, maka daya primernya sama dengan 60 watt. Sehingga dari persamaan daya yang hilang, pH itu sama dengan daya primer dikurang dengan daya sekunder. Ya, daya sekunder. Pertanyaannya yang pertama tadi adalah menentukan daya sekunder atau PS. Maka dari persamaan ini nilai PS akan sama dengan PP dikurangkan dengan pH. Daya primer 60 watt yang ini dikurang dengan daya yang hilang yang diubah menjadi kalor tadi sama dengan 8, maka daya keluaran atau PS itu sama dengan 52 watt. Selanjutnya menentukan efisiensi trafo, ETA ya. ETA sama dengan perbandingan daya sekunder terhadap daya primer dikalikan dengan 100%. Kita sudah menentukan tadi daya sekundernya 52 watt, kemudian daya primernya sebesar 60 watt. Kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka ETA akan sama dengan 52 dibagi dengan 60 dikalikan dengan 100%. Maka efisiensi dari trafo ini sama dengan 87%. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang transformator atau trafo. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Dan selamat belajar buat kalian semua. Semoga sukses.